Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Atur Makmuna, NIM 2019-53027. Di sini saya akan membahas tentang konsep database relasional. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Di setiap tabel terdiri atas baris data atau record dan kolom atau file. Di setiap pertemuan baris data dan kolom itulah item-item data ditempatkan. Model basis data menunjukkan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengorganisasi data secara fisik dalam disk yang akan berdampak pada bagaimana kita mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang sedang kita tinjau. Terus keuntungan database relasional yang pertama, bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional. Ada relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya entitas seorang mahasiswa dengan NIM 2019-53027 dan nama mahasiswa misal Jess yang ada di himpunan entitas mahasiswa mempunyai relasi dengan entitas matkul dengan kode misal SM094 dan nama matkulnya basis data. Relasi di antara kedua entitas itu tadi mengandung arti bahwa mahasiswa itu sedang mengambil matkul basis data. Kedua, ada atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya didasarkan pada fakta, tapi sebenarnya tidak selalu begitu. Dalam proses normalisasi akan ada sejumlah atribut yang tidak ada di dunia nyata, tapi perlu ditambahkan. Ketiga, ada record. Biasanya disebut dengan baris data yang terdiri atas lajur mendatar. Terus yang keempat, domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Misalnya pada tabel kuliah, kita menetapkan untuk atribut SKS bertipe data integer. Secara fisik kita dapat menyimpan nilai -1, 0, atau nilai 100. Tapi sebenarnya nilai itu tidak dibenarkan. Nilai yang layak untuk atribut SKS tadi adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka bisa dikatakan bahwa domain nilai untuk atribut SKS adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang kelima, ada derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Derajat relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi pada himpunan entitas lain. Contohnya, entitas-entitas pada himpunan entitas mahasiswa dapat berelasi dengan satu atau banyak entitas, bahkan tidak satu pun juga bisa. Dan begitu pun sebaliknya. Yang keenam, ada cardinality, yaitu jumlah tuple atau record dalam sebuah relasi. Di sini terdapat gambarannya. NIM, nama, alamat itu termasuk atribut dari entitas mahasiswa. Dan di sini memiliki 6 record. Dan yang di kotak-kotak itu adalah domainnya. Lalu yang menjadi relasinya adalah NIM, karena memiliki nilai yang unik. Relational key. 1 super key adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Kedua, candidate key adalah kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Jadi, candidate key sudah pasti super key, tapi belum tentu sebaliknya. Yang ketiga, primary key adalah satu atribut yang unik dan dapat mewakili suatu entitas. 4. Alternate key, yaitu candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima, ada foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Misalnya saat kita mempunyai sebuah tabel pelanggan yang menjadi
primary key adalah nomor pelanggan, lalu ada tabel supplier yang menjadi primary key adalah nomor supplier, dan di tabel relasi dengan nama pembelian ada 2 buah foreign key, yaitu nomor pelanggan dan nomor supplier. Di sini ada gambaran contohnya. Ini dijadikan primary key karena memiliki nilai unik dibanding nama dan alamat. Nama dan alamat bisa saja sama, misal ada nama Budi yang bisa lebih dari 1, terus ada yang beralamat Jakarta yang lebih dari 1 juga, tapi NIM itu pasti setiap mahasiswa itu berbeda, maka bersifat unik. Setiap atribut ini bisa jadi alternate key dan kandidat key. Contoh nama dan alamat tidak sepenuhnya menjamin keunikan, maka bisa ditambahkan atribut baru seperti kode pos. Relational Integrity Rules. Yang pertama ada null. Digunakan untuk menyatakan atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Nilai null tidak sama dengan spasi. Yang kedua ada Entity Integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Terus yang ketiga Referential Integrity. Suatu domain dapat dikatakan sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relational. Bahasa dari base data dikelompokkan menjadi 2, yaitu DDL dan DML. DML ini bisa disebut sebagai query language. Query ini tidak hanya untuk pencarian, tapi juga pemilihan dan penayangan data. Contohnya yaitu Microsoft SQL Server dari Microsoft, Oracle dari Oracle, Microsoft Access dari Microsoft. Model data relational. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model data ini lebih tepat disebut dengan model data logik. ERM ini merupakan model yang digunakan untuk analisa dan perancangan basis data. Entity Relational Model atau ER model, yaitu semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut ERD. Terus komponen utama pembentuk model ERD yaitu entitas dan relasi. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya seorang yang menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Terus sebuah mobil yang melintas di depan kita. Misal, ini adalah entitas. Terus entitas menunjukkan pada individu suatu objek. Sedangkan himpunan entitas menunjukkan pada rumpun famili atau famili dari individu tersebut. Seorang dapat menjadi entitas tapi dapat berada di himpunan entitas yang berbeda dengan orang lain. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas, semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu semua pelanggan atau pelanggan saja, dengan entitas Rizky, Karina, Budi, dan lain-lain. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Di sini terdapat himpunan entitas mahasiswa dan yang di bawah ini yang mata kuliah. Nah, untuk menjelaskan relasi dari kedua tabel tersebut, kita bisa beri nama himpunan relasi mempelajari dan belajar. Terus kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Yang pertama ada one-to-one. Setiap himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B.
dan sebaliknya. Yang kedua ada one to many, berarti himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tapi tidak sebaliknya. Ketiga ada many to one, jadi entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, tapi tidak sebaliknya. Nah, ini kebalikan dari many to one. Yang keempat ada many to many, artinya entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitupun sebaliknya. Diagram Entity Relationship atau ERD. Yang kotak ini berarti persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Terus lingkaran menyatakan atribut yang berfungsi sebagai K itu digaris bawahi. Terus belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Terus garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh ERD. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa himpunan entitas dosen dan jurusan masing-masing punya dua atribut. Lalu himpunan relasi mempunyai dua atribut yang berfungsi sebagai K. Karena kedua atribut ini jadi K dari masing-masing himpunan entitas yang dihubungkannya, maka ini sebagai Fourier K. Ini adalah ERD untuk relasi one to one. Tahapan pembuatan ERD. Yang pertama, tahap pembuatan ERD awal. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahapan ini umumnya mengabaikan anomali yang memang ada sebagai fakta. Dan anomali ini biasanya baru dipertimbangkan di tahap kedua, yaitu tahap optimasi. Tahap optimasi ERD. Melakukan koreksi terhadap hasil tahapan pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Terus yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta Fourier K-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Derajat minimum relasi menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kamus data. ERD dengan kamus data. Objek utama dalam pembuatan ERD adalah untuk menunjukkan objek apa saja yang ingin dilibatkan dalam basis data dan bagaimana hubungan antara objek itu. Kamus data berarti daftar atribut yang diapit kurung kurawal. Atribut yang berfungsi K ditandai dengan garis bawah. Anak, yaitu ada nama anak, alamat, nomor telepon. Sepeda dengan nomor sepeda, jenis sepeda, tahap. Bengkel, ID pelatih, nama pelatih, alamat. Belajar ada nomor sepeda dan hasil. Terus bimbingan ada nomor sepeda, ID pelatih, waktu, tempat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.